ditakdirkan oleh Allah, dan kita terus berusaha menjadi umatnya yang terbaik, dan mudah-mudahan besok kita sekalian bisa bersua dengan beliau serta memperoleh syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah pengajian ini atau pengajian ini kita awali dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah di dunia dan akhirat, diberi kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa beroleh ridhonya. Amin. Allahumma amin. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila wahid masyayikh. Syaulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita mengawali kitab baru. Kitab yang kemarin sudah habis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Pagi hari ini kita akan memulai dengan kitab baru karya beliau juga, yaitu karya Imam Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, pertamanan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan diawalinya ini, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengkaji, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bab yang pertama, bab ikhlas wa ihdari niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Hari ini kita akan membahas sebagian, karena jumlah hadisnya dalam bab ini cukup banyak. Bab yang menjelaskan tentang ikhlas. Kemudian yang kedua, menghadirkan niat atau berniat di semua amal kita, perkataan kita, dan bahkan ahwal kita, keadaan kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Beliau selalu memulai, sebelum membahas sebuah hadis, beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap bab itu beliau akan memulai dengan firman Allah yang bersesuaian dengan hadis. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat yang pertama, Al-Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, seraya ikhlas
lahu kepada Allah ad-dina agama, hunafa'a serta condong, wa yuqimu dan mereka melaksanakan atau mendirikan as-sholata salat, wa yutu dan mereka menunaikan az-zakat zakat, wa dzalika yang demikian itu ya'budullah ila akhirih dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang sejati. Terus dalam setiap beramal kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal kita ini diterima, agar amal itu diikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah, tidak yang lain. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tidak bercampur apa-apa. Murni. Cara madu ya, bukan kecampuran banyu. Ya. Jadi murni. Yang kedua, wa qala ta'ala la yanala walakin yanalu taqwa minkum. Layanala orang bakal merkoleh cara bahasa Jawa Allah hakim Gusti Allah pemuluhan piro-piro dagingnya utuh wala dima'u balan orang tumengko apa dima'u piro-piro ketine utuh walakin tapi ini yana bakal merkoleh Gusti Allah apa at-taqwa niku saking sira kabeh. Ngerti? Boleh ngerti? Daging-daging unta mereka, darah-darah unta mereka itu tidak sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai takwa. Terus jenengan diperintah nyembelih korban. Iku mboten dagingnya sing sampai Gusti Allah. Mboten darahnya yang sampai kepada Allah, tapi wujud nilai takwa. Dengan takwa itulah terus kemudian kita berani berkorban. Itu yang diterima oleh Gusti Allah. Mulane kita kasus di masuk yang korban itu sapi bisa nyembelih separuh sapi ini budi lagi ngimen celah ya nopo nih sing nyembelih bingung sing tanggung jawab panitia iki dadine daging sing ngeten iki ya nopo wis kadung disembelih durung sampai pedhot ladinge mencela. Jangan-jangan si korban ini jalur tempur regane 30 juta. Situ sing nanggung. Nah, ngeten iki perlu diperbaharui bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya, tapi wujudnya nilai takwa sing dipun wujudaken iku sing sampai datang Gusti Allah. Maksudnya gitu, tetap ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala qul ya tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Qul katakanlah Muhammad, in tukhfu lamun nyamarake sira kabeh
Jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, autu betul atau kalian tampakkan, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahui perkara itu. Terus nopo mawon yang kita tampakkan, apa saja yang kita lahirkan, apa saja yang kita sembunyikan di dalam hati kita, sengaja itu gerak mana Gusti Allah Maha mengetahui. Bulan ini urusan niat itu, mangke urusan niat di dalam sholat, atau urusan niat itu urusan urusan hati. Ini di dalam bab sholat itu, rukun itu dibagi menjadi 4. Ada rukun qalbi, rukun jenis hati. Ini niat. Ya. Ada rukun fi'li, rukun jenis perbuatan. Ada rukun qauli, rukun jenis ucapan. Misalnya ucapan takbiratul ihram, Allah itu harus bunyi, karena rukun jenis qauli, ucapan. Nah, niat itu rukun jenis qauli. Ya, perbuatannya hati. Nah, kita kalau sholat loh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Oh, itu namanya talaffuz. Talaffuz itu melafazkan saja, tetap pekerjaannya harus di dalam hati. Kalau tidak di dalam hati, tidak cukup, kecuali bagi orang-orang safih. Orang safih itu orang bodoh. Bodoh sehingga kena dikandani bisa. Kan tetap bodoh sehingga kena dikandani. Dikai nopo mawon dituturi gak ngerti-ngerti. Yo, mboten bodoh toh. Bodoh nih, bodoh lola. Diajari niat mboten ngerti. Iya kok sampean paham ya kok sembarang wis. Nah, niku jenenge yang satu. Nah, cara normal gini bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Dan ini ayat itu, okay. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, atau apa yang ada di dalam hati kalian itu kalian tampakkan, pasti Allah Maha mengetahui. Nopo mau niat kita ini diketahui kira-kira sholat itu nopo. Nah, itu penjelasan sedikit dari ayat. Saat ini ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini sebenarnya hadisnya sama dengan hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi tentang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurti ibni Raza ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adami radhiyallahu anhu. Ini nasabe Sayyidina Umar disebut sampai Ghalib, Lu'ay bin Ghalib. Tapi nek di kitab anu niku cuma napa Umar ibn Khattab mawon. Nah itu mriki disebutaken bulan margane napa marga.
marga margane Sayyidina Umar itu Bani Adi. Kan macam-macam bani itu. Kanjeng Nabi itu Bani Muthalib, Bani Hashim. Sayyidina Utsman itu Bani Umayyah. Tak terus sih, jadi ada terus marga-marga. Walaupun itu satu garis keturunan gini dari Quraisy, bangsa Quraisy. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi rawahu imamani al-muhadditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Tisbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Bushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabihima alladaini huma ashabul kutub al-musannafah. Hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab laqabe Abu Hafs. Sahabat Umar itu laqabe Abu Hafs. Hafs niku singo, bapake singo, panjene tiyange singo. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu karena sebab niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha yang ingin dia perolehnya, atau imro'atin yang ibuha atau perempuan yang ingin dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang dia hijrahkan. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua orang muhadditsin, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdua ini adalah penyusun Ashhabul Kutub al-Musannafah, menyusun kitab yang paling sahih dari semua kitab yang pernah disusun, Yang pertama derajat itu yang paling sahih itu hadis yang diriwayatkan yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian di bawahnya itu Imam Muslim. Makanya terus kemudian hadisnya disepakati oleh para ulama hadis. Wes gak ate nopo, gak ate ragu-ragu. Dua orang ini hadisnya disepakati kesahihan. Bahkan perawi terbaik dari semua perawi hadis. Kemudian kitabnya kitab Sahih, dua kitab Sahih. Sedang yang lain mungkin ada kitab Sunan, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, terus ya. Dan
kitab musnad. Benten-benten ciri-cirinya benten. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasul tidak menerangkan kepada kita tentang pentingnya niat ini. Ini sebenarnya ada kasus. Ketika Nabi memerintahkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu ada perempuan cantik namanya Ummu Qais. Nah kebetulan Ummu Qais itu disenangi kalian jalan. Nah, lalu jalan ini berhijrah ke kota Madinah bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, tapi niatnya banyak kepengen nguber arek itu, arek nom biasa, dan arek ayu. Akhirnya Rasulullah dahulu ini sebenarnya ini dalam rangka untuk ilmu. Nah ingin mempermalukan gimana? Tujuannya itu untuk ilmu. Ya. Jadi sesungguhnya sahnya suatu amal itu hanya dengan niat. Bukan diniati. Nah ini mungkin pembahasannya para ulama tentang niat ini mungkin beda-beda. Okay. Kalau suatu amal itu untuk perantara, maka perantara, jadi contohnya sholat, ya. Sholat itu butuh perantara. Perantara ini apa? Wudu, ya, gitu. Sholat itu bisa sah kalau berwudu. Maka menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka wudu itu juga harus diniati. Bukan Imam Syafi'i, kamu mazhab Syafi'i belum kita alim belajar. Awal itu wudu'an, wudu'an atau wudu'in? Apa itu wudu'an? Sana wudu'. Awal itu wudu'an li raf'i hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu menurut mazhab Syafi'i wajib. Kalau orang wudu tidak baca niat, wudunya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berpendapat bahwa amal-amal yang menjadi perantara dari satu amal yang lain, maka amal perantara itu tidak butuh niat. Jadi kita ingin sholat, yang wajib diniat itu hanya sholatnya, wudunya nggak perlu sholat, nggak perlu niat. Ternyata ini karena ini kan tidak ada penjelasan dalam hadis-hadis Nabi. Bunyinya innamal a'malu niat. Maka niat itu menjadi bagian dari syariat. Sedangkan yang berpendapat A, B, C, D niku diaran ilmu fikih. Bulan fikih niku boten mutlak kebenarane, boten kena difana iki, ngoten lho. Masih ada kemungkinan salah. Karena berdasarkan pendapat. Berarti fikih itu artinya paham. Nah, paham itu yang dari sudut mana? Ya tergantung mustahid itu. Kalau mandangnya dari depan, bolong ini. Kalau dari samping, siji malih. Dari samping kanan, dari samping kiri beda lagi. Dari belakang juga beda lagi. Berarti fikih itu tidak boleh difana karena pendapat di fikih itu
mulai dari sing paling ringan sampai paling berat itu enten. Nah, sing ngertos ngeten niki, mboten kita niki, sing ngertos niku nggih para ulama. Mulane penting gak ulama. Gaya itu kembali kepada Quran, kembali pada hadis, bregedes. Wong Quran iki gak paham, kembali pada Quran itu ngapane? Ngerti tetap terjemah. Gini apa nggih? Oke. Apa gaya? Sing ngerti urusan hukum Quran niku ulama. Mulane ulama niku pewarisi para nabi. Jadi kalau tidak ulama nggak bisa. Nah, kembali kalau sudah sampai ulama level mujtahid yang sudah berijtihad. Ulama mujtahid itu paling boten itu marta sing jenenge ilmu tafsir, ilmu hadis, hafal Quran, hafal hadis, barangkali perangkat-perangkat lindungi, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa Arab, terus carane istinbat hukum, mengeluarkan hukum itu yang nomor. Ayat ini termasuk kategori ayat nomor ini, ayat A atau ayat khas. Ayat ini termasuk ayat nasib maksud nomor boten ngerti. Kita wis pasrah mawon tegulan. Sing penting kita iki nglakoni melu ulama itu kesasar mboten mawon. Nek kesasar dinaudzu billah. Nggih ta? Nek kesasar naudzu billah. Mulane delek niku nggih golongan sing terbesar. Pun delek bolo sing kecil-kecil. La tajutan ummati ala fadil. Umatku tidak akan sepakat dalam urusan dalam kesalahan. Atau senapa? Aku sih nek golonganku gede, insya Allah selamat. Nah sing cilik, aku sih. Terus kalau tahu hadis niki menyinggung tentang seorang yang ketika hijrah itu hanya dalam rangka ketutne wong wedok. Mulane disebut sidir kali Kanjeng Nabi. Mangkana hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasul. Nah hijrah itu karena Gusti Allah, karena Rasulullah diterima. Misal ganjaran saking Gusti Allah oleh ridhane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mangkana hijrah di dunia, sapa wong sing hijrah karena dunya. Yusi buah yang tidak ia raih, atau imroatin yang ibu atau karena perempuan yang tidak ingin dinikahi. Nah, ini kasusnya. Fahijratu ila mahajirah ilaih. Yo hijrah ini buah untuk mempengaruhi sendirinya buah. Hanya dunia saja, buatan angsal pahala saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semata nuki kita sedaya di dalam amal apa kemauan. Amal apa saja. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan, hadis ini akan masuk di dalam. Perbuatan nopo kemauan akan masuk. Bahkan termasuk barang-barang mubah. Barang mubah itu contohnya nopo. Makan, minum, tidur itu mubah. Mubah itu hukum asalnya bukan angsal nopo. Tapi ketika makan itu kok diniati dengan niat yang baik, maka dapat pahala makan. Bukan diniati, bukan angsal nopo. Bukan angsal nopo. Tidur lewat. Tidur itu mubah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau tidur dongo dhisik bismika Allahumma ahya wa bismika ya Allah saya juga minta ya Allah jam 2 malam untuk sholat
tahajud. Betul itu dianggap ibadah. Nah, mulanya ada orang kok terus tidur kebablasan. Ketika dia tidur, dia baca doa, punya keinginan baik, maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalimat itulah yang menjadi penutup kalimat akhir hayatnya. Ini kata dia berjanda. Gitu benar kan? Kata. Tandanya zaman pun akhir. Zaman pun akhir itu tandanya kata dia berjanda. Terus gitu. Bahkan di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Kam min a'malid dunya yutasawwaru bi a'malil akhirah bi husnin niyyah wa kam min a'malil akhirah yutasawwaru bi a'malid dunya bi su'in niyyah." Akeh amal ibadah akhirat tapi dinilai Gusti Allah sebagai amal dunia karena punya niat. Sebaliknya ada banyak amal dunia bernilai amal akhirat karena baiknya niat. Jadi barang-barang sing sifatnya duniawi, ini kok makan, minum, tidur. Kok nopo mawon sing sifatnya kita sudah yang kita menyangka ini ibadah nih. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik, maka akan bernilai akhirat, ganjar di Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau amal akhirat dicontohnya kata sholat. Sholatnya benar niatnya sholli fardhu isya arba'a rakaat mustaqbilan qiblat. Bener lafadznya tapi di jero atine napa? Supaya diarani tukang ahli sholat, tukang ahli sholat. Memang sia-sia. Walaupun amalnya itu amal akhirat, tapi hanya cukup dinilai Gusti Allah sebagai amal dunia karena jeleknya niat itu. Ini gitu. Nah, sebagai pembanding, niki hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yuqsamu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fi aswaquhum wa man laisa minhum qala yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Lakope Sayyidah Aisyah niku Ummi Abdillah. Ummi Abdillah niku asline Abdillah niku keponakan nih. Karena Sayyidah Aisyah niku boten ada putra. Tapi dilakopi Ummi Abdillah. Karena niki ponakane iki kados-kados kaya anak ini. Saking akrabe, saking rakete Abdullah bin Zubair. Panjenengan Daud telah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok bala tentara yang akan menyerang Ka'bah. Maka ketika
bala tentara ini berada di tanah lapang. Kemudian bala tentara ini ditenggelamkan ke bumi. Napa jenenge? Diblesne nang bumi. Kalau gempa tanah bumi ini ambles. Mulai barisan awal sampai akhir mati kabeh. Nah kemudian sahabat Aisyah ini kita ngeliat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mulai awal sampai akhir ini ditenggelamkan ke bumi, ya Rasulullah. Padahal di sana itu ya ada pedagangnya, ada orang-orang yang bukan dari golongan itu. Cara gampangannya ngomong ini, cara sakniki mawon ya. Enek gempa. Gempa niku bisa dipastikan niku sebab kemaksiatan. Tapi nek wis gempa itu terjadi, gak wong elek tok sing kena. Wong sing apik ya kena musibah kabeh. Nek sing elek mati ya sing apik ya mati. Iki sing diprotes sahabat Aisyah niku. Bagaimana mungkin semua dibenarkan ya Rasulullah, padahal di situ ya ada pedagang sing boten tunggu-tunggu. Ada orang yang bukan berasal dari golongannya. Kok semuanya dibenamkan ke bumi? Napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semua dibenamkan ke bumi mulai awal sampai akhir. Benar, kabeh. Tapi besok orang itu dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Matine podo, carane Gusti Allah oleh mateni podo dibenamne kabeh. Tapi besok oleh dibangkitno akan berbeda-beda. Kalau orang itu baik, ya insya Allah dibangkitkan dalam keadaan baik. Nah, mulane pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu penting ini. Adanya gempa, adanya musibah yang merata. Dawai Quran, dawai hadis, standarnya betul. Idza waqa'al bala anak wis. Nek bala niki wis menimpa semuanya kena. Boten wong elek to sih. Nah itu, kalau gempa itu yang untuk masjid, yang ketepatan. Waya anjur nggih, anjur. Boten dados ukuran. Yes, alhamdulillah boten anjur. Cuma sing aneh nih kalau gempa dan Palu nih, orang itu seperti dikejar sama itu nopo jenenge likuifaksi. Tanah yang asalnya keras itu berubah jadi gembur. Sing ya tanah ini loh, asalnya atas kados ngeten nih. Menjadi gembur dan itu mengejar orang. Ayo nopo? Oh ada masjid yang masih utuh, alhamdulillah. Ono omah sing utuh, alhamdulillah. Itu ada kemujizatan. Pas wayahe anu dadano minggu. Ya padha kali niku napa? Semeru ini. Kalau laharnya sudah lewat, kabeh kena. Nah, tetapi kematian orang baik dengan orang buruk itu akan berbeda. Besok ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang paling jelas ketika tsunami di Aceh, 300.000 orang meninggal dalam sekali musibah. Tiang pun boten sempat disolati, saking katanya macam. Kalau disolati, busuk semua orang, bahaya. Oh, keduk nih, ketemu wongnya cemplung, ketemu wongnya cemplung. Lah ya napa? Kamu boleh jadi sifat darurat. Nah kalau 300.000 orang, tenaga nggak ada. Wong kabeh yang amblas kabeh.
Lalu ngoten niku terus ternyata di tumpuan mayat itu ada bau harum. Ternyata juga sama jenazah yang baunya harum. Ini orang soleh. Sama meninggalnya, tapi beda keadaannya. Termasuk, ya, sing gak ada maunah. Nek nabi mukjizat, nek wali karomah, nek wong biasa. Napa? Maunah. Perto. Nah, itu. Ya. Asal pertolongan itu si Allah. Rumah sing senajan dilewati lahar, tiba-tiba krono sing nahan malaikat di sisi liwat. Artosnya nopo para rawuh pentingnya kita sedayan kimia. Walaupun kembul karo wong elek, tapi nggih resikone ngoten niku. Gembul karo wong elek senajan niate api jatuh nggih. Jatuh, cuma bejek akan kelihatan yang itu sah. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, ya Allah, mungkin itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Apa betul? Oke. Kiamat itu pun boten enten tiang sae. Bumi itu selama enten kalimat la ilaha illallah boten kiamat. Cuma prosesnya pembersihan orang soleh niki. Nggih enten sing jenenge niki napa? Angin yang menghembus, angin sembilit yang menghembus dengan membawa pengaruh yang sing mungkin iki mati kabeh. Baru terus kali dadi wong kafir. Apa betul-betul kiamat itu tidak akan terjadi selama seenten dia membaca kalimat la ilaha illallah. Mulane enten pembersihan secara massal benjing melalui peristiwa itu. Ya, prosesnya ini kok ke atas kita selamat menghadapi Ya'juj Ma'juj mau pun untuk menghadapi sebelum Ya'juj Ma'juj ini Dajjal dhisik. Nah, Dajjal itu kita selamat mau untuk keranten apa? Keranten menungso mangke di bagi menjadi kali. Nek mboten dadi pengikuti Imam Mahdi iki pengikuti Dajjal. Masa niki Imam Mahdi mawon enten sponsori. Ya nanti kali ini di YouTube itu disponsori ini Imam Mahdi. Ini si fulan Mahdi. Wong Imam Mahdi kok disponsori. Imam Mahdi itu pilihane Gusti Allah. Pun melu-melu gitu. Tidak perlu disponsori. Oh, disponsori. Banyak gara-gara berbimbingan gitu. Awas, hati-hati nih. Gimana teman-teman? Cuma Imam Mahdi itu tidak perlu disponsori. Itu kados Nabi ngoten lho pilihane Gusti Allah manusia pilih. Nah, niku mawon kita niku selamat mawon pun untuk napa malih menghadapi Ya'juj Ma'juj mangan uang ya Ya'juj Ma'juj. Ya wakilah riwayat ini Ya'juj Ma'juj ini di tanah Jawa mriki. Ya'juj Ma'juj ini di tanah Jawa mriki. Jari ini wallahu
Ayo di pakri oleh gunung-gunung di jero niki mana ten goyangan niki ten gempa niki di jero niki aja semacam goyang. Wallahu enggak, proses ini ada 10 tanda kiamat yang termasuk salah satu angin semilir yang berembus yang membawa bau harum yang itu ketika orang menghirup semua orang akan meninggal dunia. Nah, itu itu nih Mbak. Tadi ibu beri sampaikan Assalamualaikum. Tadi disampaikan dalam Quran yang sampai dan tapi mulai bertambah. Misalkan Ustaz, saya seseorang tidak mampu melaksanakan kurban. Misalkan orang tersebut dengan niat berkurban menyembelih hewan lain seperti pada itu menyembelih ayam atau lainnya, maka itu dinilai ibadah kurban. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dinilai kurban. Kurban itu nopo sih atau si kurban itu? Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang. Nek mampu unta nggih unta, nek boten mampu nggih sapi, nek boten mampu sapi nggih wedhus. Nah, enten nek biyen niku nggih sapi, wedhus, unta, nggih niku sing diperlaksanakan. Nek misale tiyang niku kepengin nyembelih ayam misalnya tok diniati kurban dipakai deh tonggo-tonggo niku insyaallah niku bagian dari kurban. Napa kurban niku? Pendekatan diri dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah diputerangi. Gitu nih. Monggo masih ada waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kerukunan seperti ada kerukunan tersebut dalam hati. Itu usul pada yang diucapkan itu kan buat sholat. Terus apa dia harus ditambah dengan dalam hati juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi insyaallah perlu jelaskan. Jadi yang namanya usolli itu namanya talafut menafakkan siderek niat, sebab niat itu pekerjaannya hati. Supaya nopo sih melafatkan niat itu supaya konsentrasinya orang itu langsung tertuju melalui melafatkan itu. Nah, tiang niku pun boten perlu dengan melafatkan pakai usul ini orang itu sudah konsentrasi, nggih boten perlu. Mulane kalian ulama madzhab Syafi'i melafatkan niat itu hukumnya hanya sunnah. Walaupun ada sebagian sing gak boten perlu. Ya. Padahal itu di luar sholat. Jadi tetap niatnya harus di dalam sini. Jadi usolli fardhu subh ini kok ngeten mriki. Jadi Allah lafaz Allah niku mulai nawaitu usolli. Allah saya niat. Sampai telas fardhu lillahi akbar. Jadi niki pekerjaannya tetap pekerjaan hati, nggih. Boten pekerjaan ini
kecuali orang safih. Safih itu orang yang bodoh sing boten kena diberi pelajaran. Wis kono sakarep sembarang. Wong isone ngono. Mun nate ngomong-ngomong gak sah. Lho kok ngono kok diarani gak sah itu. Ya, sing ngarani ku sing malahan sing kurang bener. Wong tiyang niku ibadah ten Gusti Allah niki sak mampune. Isone ngoten nggih mboten. Oleh mlebokno nang ngene ati niku lho, isone mek nganggo lisan tok. Ya sebut menurut Imam Zakaria langsung mboten apa-apa. Jadi wis sesuai kali kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus. Ngaten nggih Pak nggih? Sama nggih? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna Allahumma rabbana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله والسلام عليكم